Selamat pagi para mahasiswa PDE, Product Design Engineering kelas LA 72. Baik, hari ini kita lanjutkan ya, double integral atau integral lipat 2. Terakhir ini ya, ada latihan ya. Kita teruskan. Double integral over ini. Ya, kita masuk dengan sebetulnya sudah kita bahas. Berarti di kampus 2 belum pernah belajar double integral kan? Oke. Dan kemudian sama. Oke. Mengenai pola koordinat sudah ya. Jadi ada koordinat kartesius mengenai di area DA dia. DA besar. Di area kan ada koordinat kartesius, ada koordinat polar. Di sini mungkin bukan koordinat polar, koordinat tabung deh. Mungkin dipasang. Nah, kegunaan dari double integral ini juga untuk menghitung momen, momen terhadap menentukan titik berat sebetulnya. Titik berat mengenai titik berat, oke. Kita langsung ke ini aja ya. Mengenai momen deh. Momen sebenarnya apa? Kalau di fisika momen gaya kali jarak, ya. Jadi kalau ini sudah menentukan titik berat, mungkin kita ambil contoh yang
umum dulu ya. Pak segi panjang sih. Kalau ini 2, ini 4. Ibaratnya ini kan. Ya kan? Titik berat Z, ini Z. Nah, di sini ini adalah XZ. Ini adalah XZ, ini adalah YZ. Enak. Jadi kita menentukan titik berat dari sumbu X dan sumbu Y. Okay. Dua-duanya, baik dari sumbu X maupun dari sumbu Y. Ya pasti jawabannya ini 2,1. Ya enggak? Dari gambar kita udah tahu ini 2,1. Sekarang kita hitung benar enggak? Ya. Jadi momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu Y, momen terhadap sumbu Y ini jaraknya XZ ya, yaitu MY ya. MY itu adalah apa? Gaya kali jarak. Gaya itu diganti oleh posisi luas atau volume atau panjang garis, ya kan? Dalam hal ini karena ini luas, berarti sini area ya. Area atau luas ya, betul luas ya. Luas. Berarti luas tempat segi panjangnya dikali dengan XZ, itu enggak? Momen adalah gaya kali jarak, ya enggak? Halo? Momen, paham enggak maksudnya? Momen terhadap sumbu Y, kalau terhadap sumbu Y kan yang titik Z ini terhadap sumbu Y, apa tuh? XZ enggak? Pendata itu kan absis XZ. Ya, absisnya XZ. Nah, berarti ini kalau gambar gini, X-nya terletak antara apa? Batasnya? X-nya antara 0,4, Y-nya antara apa? Antara 0,2, ya kan? Harga batasnya dua-dua tertentu. Ya. Ini yang istimewa, kita ambil contoh yang sederhana dulu. Ya. Tujuannya bukan ini, yang bentuk rumit nanti ya. Tujuannya, ya kita ambil yang contoh yang sederhana. Benar nggak jawabannya nanti XZ-nya adalah 2. Ya. Nah, momen terhadap sumbu Y, MY, adalah luas tempat segi panjang ini dikali jarak Z terhadap sumbu Y, yaitu XZ. Paham maksudnya? Halo? Philip, ngerti enggak? Maaf, belakang nama setelah Philip kan Bima belakangnya. Saya ingat Bimanya dari nama depannya, sorry. Bagi Bima boleh enggak? Enggak boleh. Bima itu nama Anda juga kan, bagian yang terakhir. Nggak masalah, oke. Oke. Ya, minta izin dulu. Kalau Anda boleh panggil Bima, sepanggil. Bima ngerti enggak? Oke. Apa ini? Stefani, siapa? Anda nama siapa? Enggak, Amanda tak betul. Ya, Anda. Ya, dua-duanya. Anda dulu. Hah? Grace. Yang belakang? Hah? Leo. Leo. Cleopatra. Oh iya, Cleopatra. Oke, jadi kalau gitu, XZ sama dengan apa? Dari sini, berapa XZ-nya? Maka XZ adalah momen terhadap sumbu Y dibagi dengan luas. Ya, luas maksudnya luas tempat segi panjang ini. Ya, area. Nah, kalau itu luasnya berapa? Kita mau langsung sini boleh gak? Ini sama dengan ya. Luasnya sini X-nya dari 0 sampai 4,
Y-nya dari 0 sampai 2. Terus ini D area. D area itu apa? Kalau Y sini DY dulu, baru DX. Nah. Ini kan D area. Nah. Kalau ini sama dengan D area. Ya, DX kali DY. Oke. Kemudian yang di sini, momen tersebut Y, sama juga. X-nya dari 0 sampai 4. Y-nya dari 0 sampai 2. Ya. Bedanya Pak, kalau momen tarsum Y, jaraknya ini kan jaraknya terhadap X, ya kan? Jaraknya mendatar. Kalau jarak mendatar ini kali X. Kalau jarak vertikal kali Y. Berarti sini harus kali X. X kali D area. D areanya adalah DY kali DX. Paham sih? Halo? Masih kurang paham ya? Saya terangkan lagi sini ya. Jadi momen terhadap sumbu Y adalah, ini tetap X-nya batasnya 0 sampai 4. Y-nya dari 0 sampai 2. Terus sini D area. Ini kan luas nih. Dikali di dalamnya ini jarak mendatar. Z terhadap sumbu Y itu X atau Y? Jarak mendatar Z ini titik berat. Ini titik beratnya nih. Atau titik pusat. Ya. Titik beratnya ini terhadap sumbu Y. Ini kan mendatar X. Berarti ini kali X. Tapi kalau dia terhadap sumbu X, vertikal kan, Y. Kalau bentuknya persegi panjang. Tapi kalau bentuknya segitiga, ingat dikali setengah Y biasanya. Seperti luas alas kali setengah tinggi. Itu maksudnya. Ya. Kali X. Sudah nangkap maksudnya? Halo? Oke. Nah, atau Anda mau cari satu-satu dulu boleh. Kita cari dulu luasnya. Oke. Baru cari momen dan sumbu Y-nya. Berapa luas? Luas atau area ya. Luas atau area adalah integral X dari 0 sampai 4, Y dari 0 sampai 2. Nah, kalau Y sini apa? DY dulu, baru DX. Ya, nah, ini D area. Ini kan D area, nah. Sudah paham? Dan double integral D area kan area. Halo? Enak, ingat luas itu kan area. Area itu adalah double integral D area. Nah, D area itu bisa koordinat kartesius, bisa DY DX, bisa DX DY. Tapi ke dalam koordinat tabung apa? R DR D theta. Ya. Batasnya theta 0 sampai 2 pi atau berapa gitu ya. Kemudian R-nya dari 0 sampai berapa. Kemudian D areanya R DR D theta. Mungkin saya tambah sini deh. Jadi area itu luas ya. Adalah ini dalam koordinat kartesius. Ya, dalam koordinat kartesius adalah double integral D area, gitu enggak? Di mana ini X-nya, ini Y-nya, terus ini kalau Y sini apa? DY baru X, DX. Ya, nah, ini yang disebut D area. Sudah jelas? Halo? Ya. Ini yang disebut D area, ya. Ini dalam koordinat kartesius. Bagaimana dalam koordinat bukan polar nama, tabung, ya. Tabung. Kalau titik ya itu biasanya koordinat kartesius, koordinat polar. Nah, area adalah double integral D area, sama rumusnya, tetapi di sini adalah theta, katanya theta dan R. Ya, nah. Terus ini R dr d theta. Ini D areanya, betul enggak? Halo? Kalau sini R, ini dr, gitu ya. Kalau sini theta, sini D theta. Pas nggak? Paham maksudnya? Ini prinsip ini yang perlu tahu ya. Oke? Nah,
Ini yang kita hitung tadi ini. Kita hitung berapa luasnya. Sehingga luasnya sama dengan berapa? Kita hitung. Sama dengan X-nya dari 0 sampai 4. DX-nya boleh keluar. DX. Terus Y-nya dari 0 sampai 2. DY. Karena harga batasnya konstan dua-duanya. Dan antara sekian X, sekian Y-nya independen. Tidak ada kan? 1 sama 1. Independen. Enak. Tidak terikat. Kalau yang terikat itu contohnya X tambah Y, X kurang Y, itu terikat. Ini tidak terikat itu artinya bebas. Bebas itu artinya independen. Ya. Bebas ya, independen. Ini boleh langsung. Hasilnya apa nih? Integral dx, X. Harga batasnya berapa? 0,4. Kali integral dy, Y. Harga batas 0,2. Sehingga hasilnya luasnya berapa? X batas atas 4 dikurang ya. X batas atas 4 dikurang batas bawah 0. Kali Y. Y batas atas 2 dikurang Y batas bawah 0. 4 kali 2 berapa? 8. Itu enggak? Pasti panjangnya 4 kali 2. Paham maksudnya? Kalau cara manual lebih cepat kita hitung ya. Atau 4 kali 2, 8. Tapi kalau cara integral kita cocokkan benar enggak? Jelas sampai sini? Halo? Sudah asik apa tuh? Ada tugas ya? Terus? Latihan ini bakal diuji nanti ya. Oke. Nah, setelah dapat, cari momennya sekarang. Momen tanda sumbu Y tadi apa? Jadi gambarnya kalau kita gambarkan ini tadi, apa sih namanya? Titik beratnya tadi, ya usah digambar, sudah ada di gambar tadi ya. Nah, tadi gambarnya. Momen tanda sumbu Y ini jaraknya X, maka di situ dikali X ya tadi. Ini. Ini dia nih. Momen tanda sumbu Y adalah, oh ya, sekalian kita tulis sini. Momen terhadap sumbu X, gimana? Nah, terhadap sumbu X, sama juga ini. Integral X dari 0 sampai 4, Y dari 0 sampai 2, sini D area. Nah, sekarang terhadap sumbu X, jaraknya vertikal atau mendatar? Vertikal atau mendatar? Vertikal. Vertikal tuh Y atau X? Y kan? Maka kali Y sini. Itu untuk 4 segi panjang ya. Tapi kalau untuk segitiga, hati-hati. Kalau untuk segitiga, kalau yang vertikalnya itu dikali setengah Y. Bukan Y, kali setengah Y. Oke, nanti kita coba segitiga. Betul nggak? Ya. Anda ngerti ini mencari titik berat dengan menggunakan double integral. Ya. Nah, sekarang momen tersumbu Y. Coba. Jadi momen terhadap sumbu Y adalah double integralnya X-nya dari 0 sampai 4. Y-nya dari 0 sampai 2. Ya. Terus ini jarak mendatar. Dan sumbu Y kan gini. Y. Mendatar kan. Titiknya sini. Jadi jarak mendatar itu adalah X dikali D area. Nah, D area itu kalau Y sini apa? DY dulu. DX. DX. Ini yang disebut D area. Enak. Paham? Ya. Ini yang tadi yang saya terangin bawah nih. Coba Anda perhatiin nih yang bawah nih. Momen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y dapat integral D area. Nah, di sini terhadap sumbu Y jarak mendatar kali X. Kalau terhadap sumbu X ini kan, ini titik beratnya, jarak A. Jaraknya itu vertikal atau mendatar? Vertikal atau horizontal? Vertikal, maka kali Y. Itu ya caranya. Nah, kita hitung nih berapa? Kita hitung. Ini integral X dari 0 sampai 4. Nah, X. Berarti ini. Yang X ini, X-nya bisa didekat dengan sini. X dx. Keluarkan. Tinggal Y. Dari 0 sampai 2. dy. Halo? Jelas sampai sini? Kemudian karena ini juga X sama Y independen. Harga batasnya tertentu dua-duanya. Ini boleh kerjakan
sendiri-sendiri. Kerjakan sendiri-sendiri gitu. Ya, kita kerjakan sendiri-sendiri. Jadi apa, Pak? Integral E pangkat 1 dx apa? Halo. Integral E pangkat 1 dx 1/1 tambah 1 1/2 X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat. Agak batas 0,4. Dikali dengan integral dari Y agak batas 0,2. Nah, kita hitung. Ini setengah kali X kuadrat batas atas 4 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Dikali ya, ini adalah yang depannya yang agak batas X, ada batas Y batas atas kurang Y batas bawah. 2 kurang 0. Ya nah. Sehingga hasilnya berapa? Setengah kali 16 kali 2, betul enggak? Nah, setengah sama 2 kan coret. Halo. Hasilnya berapa? 16. Nah, tadi rumus ini tadi momen pada sumbu Y adalah area ya, area luas dikali XZ. Benar? Dari gambar saya lihat kan. Momen tersumbu Y adalah luasnya dikali jarak mendatar. Jarak mendatar di sini XZ. Ya, XZ. Sehingga XZ adalah momen tersumbu Y dibagi luas. Bagi area ya. Jadi sini mau apa tadi? XZ sama dengan apa? Momen pada sumbu Y dibagi area. Area itu luas. Paham saya? Momen sumbu Y sudah dapat 16. Kemudian areanya berapa? Luasnya berapa tadi? 8 ya? Halo? Luasnya 8. Nah, sekarang 16 bagi 8 berapa? 2. Coba lihat gambar. Benarkah jarak mendatar XZ-nya 2? Benar enggak? Ini. Benar enggak jarak mendatarnya ini? XZ-nya ini 2? Halo? Oh, diam aja nih. Ini XZ. Ini YZ. Ya. Jelas? Nah, berikutnya kita cari luasnya tetap sama. Yang kita cari momen tersumbu X apa? Momen tersumbu X adalah sama dengan integral D area, tetapi karena titik beratnya pada sumbu X itu vertikal, jaraknya vertikal, maka dikali Y untuk 4 segi panjang atau bujur sangkar atau persegi. Ya. Tapi kalau dia segitiga dikali setengah Y. Ya. Oke. Jadi momen terhadap jadi MX, momen dari sumbu X adalah dapat integral dari X-nya batasnya 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2. Di sini kali apa tadi? Momen terhadap sumbu X, karena jarak titik berat terhadap sumbu X vertikal, berarti kali Y ya. Kali Y. Mengapa kali Y? Karena vertikal ya. Nanti mengapa terhadap sumbu Y mendatar kali X. Tapi kalau segitiga, vertikalnya itu luas segitiga kan alas garis setengah tinggi. Maka alas untuk yang taruh sumbu X, taruh sumbu Y, taruh sumbu X-nya vertikalnya setengah Y. Ya. Maka ini dikali dengan Y, ya, Y. Kok terbalik di X, Y gitu. Ya. Di areanya apa sini? Ini adalah DY, terus ini apa? DX. Ini adalah D area. Ya, ini disebut D area. Nah, kita hitung berapa nih? Ini adalah X-nya 0 sampai 4, DX dikeluarkan, Y-nya dari 0 sampai 2, YDY. Terbalik ya. Nah, ini kita kerjakan sendiri-sendiri karena antara Y dengan X itu independen, betul nggak? Bebas. Maka integral dx adalah X agak batas 0,4. Integral Y pangkat 1 dy apa? 1/1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0,2. Maka ini adalah X batas atas 4 dikurang batas bawah 0 kali setengah kali Y kuadrat batas atas 2 kuadrat kurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 4 kali setengah, ya 4 kali setengah kali 2 kuadrat berapa? 4 kurang 0, 4. Ini coret, ini 1, ini 2,
2 kali 4, 8. Oke. Nah, tadi momen pada sumbu X apa? Boleh dari gambar, momen pada sumbu X adalah luas dikali jarak vertikal, YZ. Ya. Jadi area luas dikali dengan YZ. Ya enggak? Berapa YZ? YZ adalah momen pada sumbu X dibagi dengan area. Momen pada sumbu X-nya berapa tadi? Ini 8. Sedang luasnya sama ya, mau luas 4 segi panjang adalah 8. 8 bagi 8 1. Benarkah 1 dari gambar? YZ-nya setengah dari 0 sampai 2. Enak. Jadi cocok ya, sesuai. Paham? Apa sih? XZ momen terhadap sumbu Y terhadap luas atau area. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena X-nya ada di dalamnya. Karena X-nya. Ya, karena X-nya ini maksud saya itu X, ada X-nya di sini. Nggak boleh coret ya. Demikian juga yang ini nanti momen dan sumbu Y, ini ada Y-nya. Ya, nanti nggak bisa ya. Ini tadi udah selesai, ada mencatat deh. Momen ini sudah. Kemudian sudah nih, belum. Halo Non, pasti absennya belum nih. Kemudian oke, berikutnya ya. Jadi, oh ya dari sini ini dapat 2, baru bisa Anda dapatkan jadi Z kan X, Y, benar? X, Y. Jadi titik berat nih, titik berat. Titik berat. Titik berat itu sama dengan apa tuh? Pusat massa. Ya mana? Pusat massa sama dengan pusat massa ya. Pusat massa atau titik berat ya itu sama dengan itu adalah Z X, Y. Z X-nya 2, Y-nya 1. Enak, 2,1. Jadi pusat massa atau titik beratnya adalah titik 2,1. Hati-hati ini 4 segi panjang atau putus angka atau alias persegi ya. Bagaimana kalau segitiga? Nah, hati-hati kalau segitiga. Segitiga gimana? Segitiga ya. Ini nanti kita ambil segitiganya siku-sikunya ya. Semarangan atau segitiga siku-siku ya. Kita ambil contoh yang real ya, gampang kita tahu hasilnya, kita tanpa kita itu sudah tahu sebetulnya, tapi kita mau cocokkan keilmuannya benar atau salah ya. Oke, baik. Ke sini. Any question? Ada yang bertanya? Titik berat atau pusat massa. Nama lainnya titik berat atau pusat massa. Ya. Kalau kita cari pusat massa dari atau titik berat dari suatu segitiga, berapa? Kalau dari alas berapa jaraknya? Sepertiga dari tinggi. Ya enggak? Sepertiga dari tinggi. Ya. Oke. Kita gambarkan dulu.
Nah, ini 1, 2, 3. Sini, sorry, ini 6 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 1, 2, 3. Ya, ini sumbu X, sumbu Y, 0. Nah, pusat massa, kalau pusat itu kan ini 1, 2. Biasanya ini bagi 2, tarik. Gitu nggak? Titik berat itu kan pusat massa sama ya. Nah, ini sama panjang. Ini juga sama panjang. Sama panjang mau ini. Ditarik ini. Jadi jatuhnya di mana tuh? Halo, sepertiga dari tinggi. Ini di sini nih. Nah, sepertiga dari 6, 2 kan? Kena nih. Jaraknya ini adalah apa nih? YZ, ini YZ, ini adalah XZ. Ini adalah sepertiga dari 3, 1. Betul ya? Jatuhnya di 1,2. Ya kan? Kena 1,2. Ya. Kita ada tahu ya 1,2. Kita buktikan. Benar nggak nanti pakai setengah Y itu? Ya. Oke. Langkah pertama, kita cari apa dulu? Kita tahu M dari luas dulu. Jadi, oh ya, M. Contohnya per M ya. M itu adalah luas. Ya. Jadi di sini dalam hal ini adalah area atau M. M sama dengan luas. Ya. M adalah area. Area adalah, nah di sini apa? X-nya terletak antara apa? Halo? 0 sampai 3. Y-nya dari mana? Hati-hati ini. Hati-hati ini juga enggak ini enggak sesuai. Jangan 0 sampai 6, ya bukan 4 segi panjang. Jadi garis miringnya harus cari persamaannya, betul enggak? Halo. Ya kan? Jadi harus kita cari apa tuh? Yang kita cari adalah, masih ingat enggak? Ini adalah apa? Kalau kita pakai yang biru sih, ini adalah A. A-nya berapa? 3. Ini adalah apa nih? Dari sini ke sini. B. B-nya adalah 6. Betul enggak? B-nya 6. Terus ingat, kita persamaan segmen garis. Ya kan? Persamaan segmen garis ya. Persamaan segmen garis AB saya. Ini namanya AB saya. Apa itu? Berasal dari persamaan garis menuju titik itu apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini yang sering di SMA sebut program linier. Ada X per A tambah Y per B sama 1. Apa enggak? Pernah ya? Batu kalkulus 1 enggak pernah pakai ini enggak? Astaga. Itu kan banyak yang ya udah ada saya tangan itu. Gini, kalau ya ini ada sumbu, kemudian ini ada dipotong gitu. Sorry, gambar yang lain. Dipotong oleh suatu garis ini biru ini. Nah, potongan ini namanya nama lain nih. Warnanya ini adalah dari sini ke sini adalah A, ini. Dari sini ke sini adalah B, ya. Maka persamaan garis ini berapa?
Ini yang namalah titik A dan B, ya nak? Kalau ini titik A dan B, A-nya berapa sih? A,0 enggak? Absisnya A, Y-nya 0. Karena titik potong dan sumbu X, Y 0. Titik potong dan sumbu Y, X-nya 0. Ya nak? Ini 0, B. Ya nak? Nah, Anda kan sudah belajar persamaan garis melalui 2 titik. Ya nak? Nah, persamaan garis AB melalui titik A, A,0 dan titik B, 0, B. Ini adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, persamaan garis melalui 2 titik apa? Persamaan 2 titik adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1, X kurang X1 per X2 kurang X1. Ingat rumus ini? Kan kita persamaan garis yang melalui 3 fase itu ya. 2 dimensi, enak. Persamaan vektor, persamaan parameter, persamaan kartesius. Ya kan? Nah, kita masukkan nih, coba kita masukkan. Hasilnya apa nih? Y kurang Y1. Y1-nya berapa? 0. Per Y2-nya B ya. Ini kan X2, Y2. Y2-nya B, B kurang 0. X dikurang X1-nya berapa? X1-nya A. Per X2-nya 0. 0 kurang A. Hasilnya apa nih? Y kurang 0, Y. B kurang 0, B. Ini X min A per min A. Betul nggak? Halo. Kemudian Y per B sama dengan X dibagi min A. Betul nggak? X dibagi min A. Ditambah min A dibagi min A. Betul nggak? Sehingga ini YA. Ini Y per B sama dengan min X per A tambah min A min A 1. Ini negatif. Pindahkan ke kiri jadi positif. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini yang disebut persamaan segmen garis AB. Ya, AB kena gambarnya ya. Maka sini disebut persamaan segmen garis. Segmen garis. Jadi lah, umumnya persamaan segmen garis. Ya namanya mau AB, PQ apa ya. Sebetulnya melalui 2 titik kan. Ini penting tahu. Ini banyak dipakai ya di dalam integral lipat 2 maupun lipat 3. Double integral, triple integral. Oke. Kan udah ngerti ya. Mengapa sebetulnya di matematik di SMA ada kan membuat 2 jenis roti. Yang satu beratnya banyak dibuat dari mentega, tepung dan mentega, roti tawar ya. Nah, berapa banyak masing-masing roti itu? Kalau diketahui jumlah tepungnya sekian kilo, jumlah mentega sekian kilo, kan ada. Nah ini yang disebut program linear kan. Kalau bahasa Inggrisnya linear programming, ya, linear programming, program linear. Ya. Soalnya waktu Anda belajar di Kalkulus 1 kan ada yang mencari luas, ya luas bidang datar aja. Luas bidang datar. Kalau ini persamaan, pastinya kasih tahu titik-titik itu melalui 2 titik. Terus persamaan garis ini kan Y-nya kan, Anda pakai yang melalui 2 titik ya, yang tadi rumus ini ya. Padahal Anda bisa lebih cepat mengenai ini kan. X per A, A-nya berapa? 4, A-nya 3, B-nya 6.
B kecil ya, A kecil, langsung hitung lebih cepat daripada melalui 2 titik itu panjang. Ya, ya enggak salah sih, itu enggak salah. Itu juga. Karena udah kenal ya pasaman sama yang garis. Oke. Yang lain ngerti nggak nih? Ya, agak worry juga nih kalau Anda. Kayaknya saya harus bikin soal ujian juga sekarang. Saya bingung dia. Karena bahannya belum sampai ke belakang, dia udah minta tanggal 28 paling lambat. Soalnya, jadi ini yang agak worry ya. Karena bahannya yang agak kacau. Yang sudah pernah diajarkan di kampus 1 dimasukkan lagi. Kan aneh. Ya, saya teruskan aja ya. Oke. Jadi ini Y-nya tadi, Y-nya, kalau kita gambarkan Y-nya itu mana? Dari sini ke sini enggak? Kalau kita gambarkan, misalnya ini, warna merah misalnya. Warna oranye, merah ya. Nah, sebetulnya kan dari ini, di dasarnya Y0 nih. Halo? Di dasarnya kan Y0. Y0 kan? Di garis ini Y berapa? Ini yang kita cari ini. Perlu tahu kan? Itu dia dari sini ke sini kan? Dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Ya kan? Dari tumbuh X sampailah sisi miring AB. Betul nggak? Itu Y kan? Y-nya batasnya dasarnya Y sama dengan 0 ini terletak di sumbu X. Ini 0. Nah, ini yang nggak tahu kita. Kita cari berapa? X. Cari persamaan garis AB-nya yaitu X per A. A-nya berapa? 3 kan? Ini bisa dipakai, ingat persamaan garis ini bisa dipakai kalau titik A dan B-nya terletak pada sumbu-sumbu koordinat. Misalnya titik A-nya terletak pada sumbu X, titik B terletak pada sumbu Y. Paham maksudnya? Kalau satu di sumbu X, satu tidak, nggak bisa. Itu mau tak mau pakai yang persamaan garis melalui dua titik. Ya. Ini A-nya 3, ya potong. Y per B, B-nya 6, sama dengan 1. Ya. Nah, sudah? Terserah ini cara apanya bisa kalau mau enggak hilang pecahan ini kali berapa nih? Kali 6 enggak? Kita kali 6 ini berapa? 6 kali X per 3 berapa? 6 kali X per 3 2X enggak? Ditambah Y per 6 kali 6 Y 1 kali 6 6. Berapa Y? Y adalah 6 kurang 2X. Berarti sini Y adalah 6 kurang 2X. Jadi batasnya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Bukan 0 sampai 6. Hati-hati. Kan, oh ya, menentukan ini ada 2 cara. Jadi kalau X-nya konstan, ini konstan ya, 0 sampai 3 konstan, Y-nya berubah. Betul, untuk segitiga ya. Bisa dibalik lagi. Y-nya konstan, X-nya berubah. X-nya dari sumbu Y itu X sama dengan 0. Ya, berarti saya bisa terangkan lagi nih. Contoh kan mencari luas, di mana bisa tukar letak itunya. Agak batasnya. Jadi X konstan, Y berubah, Y konstan, X berubah. Hasil sama. Ya. Oke, kalau kita masuk sini, jadi M ini adalah area luasnya, yaitu X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Nah, ini kan agak batasnya juga bukan konstan. Terus luas itu kan D area. D area ini apa sini? Ini DY, ini apa? DX. Ini adalah D area. Ya. Ini adalah D area. Paham di sini? Jadi kalau kita gambarkan gini ya, ke segitiga gini. Ini sumbu X ya. Nah, terus persamaan garisnya saya gitu saya. Ini.
Maksudnya dari sini ke sini nih. Yang kasih hitam di sini. Dari sini ke sini. Oke. Di alas ini, ya, di alas ini, Y sama dengan 0 enggak? Di sumbu X. Enggak? Ini Y-nya sini berapa? Coba kita cari. 6 kurang 2X. Enggak? X-nya konstan, berarti dari sini ke sini ini konstan. Berarti berapa tadi? X-nya terletak antara 0 sampai 3. Ini X 0 sampai 3. Y-nya yang berubah. Karena bukan yang boleh konstan-konstan itu kalau berbentuk 4 persegi panjang atau bucu sangkar. Atau kayak kotak gitu. Bukan kotak. 4 persegi panjang atau bucu sangkar. Nangkap maksudnya? Ya. Tapi kalau ada miring bentuknya atau lengkung, pokoknya tidak selalu segitiga ya. Ada lengkung juga gitu. Sama, yaitu yang satu konstan, yang satu berubah. Ya. Berubah itu yang maksudnya seperti Y dari 0 sampai Y 6 kurang 2. Coba nangkap maksudnya. Yang lain, jelas? Oke. Ya. Ini kayak tempat nama kita di belakangnya tulis nanti. Ya. Ya paling nanti ya double integral bisa menghitung luas, bisa hitung volume, bisa hitung pusat massa atau titik berat, ya. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau sudah kan kita teruskan. Jadi tadi M itu adalah luas ya, kita anggap M itu adalah area itu artinya luas, adalah integral X-nya dari 0 sampai 3, Anda lihat tadi ya, X-nya dari 0 sampai 3, ini batasannya. Ini disebut boundary itu agak batas. X 0 sampai 3, Y 0 sampai 6 kurang 2X. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Ini variabel, kalau ada variabel tidak boleh gitu ya. Di samping itu lihat juga independen antara X dan Y-nya. Kemudian ini karena D area, ini D area ya. D area. Jadi sini D areanya D, ini Y, DY, X, sini apa? DX. Ini adalah koordinat Kartesius. Tapi kalau dia koordinat polar, tabung, udah tabung, RDR D theta. RDR D theta. Ya. Sehingga berapa M-nya sini atau area luasnya? X-nya dari 0 sampai 3 dx, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2x dy. Yang kita kerjakan yang dalam dulu. Dalam itu maksudnya yang belakang. Okay. Nah ini studi ini yang jalan normalnya. Kalau tadi itu bisa langsung, mengapa harga batasnya konstan dua-duanya, bentuknya 4 segi panjang kan, konstan dua-duanya. Kemudian antara X dan Y-nya independen. Independen itu artinya tidak terikat. Kalau ada bentuk X tambah Y, X kurang Y itu terikat. XY bebas. XY itu lari kan, X-nya tarik, Y-nya tarik. Ya. Sehingga ini kita bisa selesaikan berapa? Halo? Kita bisa selesaikan ini sama dengan integral X dari 0 sampai 3 dx dikali. Nah, integral dari Y kan? Agak batas 0 sampai 6 kurang 2x. Enak. Integral dari Y. Nah, Y-nya kita selesaikan. X dari 0 sampai 3 dx. Y batas atas adalah 6 kurang 2x. Dikurang Y batas bawah 0. Enak. Ya kan? Y batas atas 6 kurang 2X dikurang Y batas bawah 0. Sehingga ini menjadi X sama dengan 0 sampai 3. Ini tinggal 6 kurang 2X dx. 0 ini hilang aja. Ya kan? Halo? Ini pada sibuk apa? Saya nggak heran. Nggak concern hari ini belajar. Nggak perhatiin. Ini nanti saya ujiin dan nggak bisa gimana nih? Kesalahan dosen yang aja nggak ngerti. Oke, ini integral biasa kan? Single integral. Coba, berapa nih? Integral 6 dx.
6X. Benar? Dikurangi 2 kali integral X pangkat 1. Pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Nah. Halo? X pangkat N dx seper N plus 1, X pangkat N plus 1. Jadi kalau X pangkat 1, berarti seper 1 tambah 1 seper 2, X pangkat 1 tambah 1, X kuadrat. Agak batas 0,3. Jadi ini hasilnya 6X min, selesai dulu. 2 kali setengah, 1 hingga X kuadrat, agak batas 0,3. Masukkanlah. Berarti sini berapa? 6 kali X batas atas. 3 dikurang X batas bawah 0. Dikurang X kuadrat batas atas 3 kuadrat. Dikurangi X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya, hasilnya ini yang nolnya hilang ya kan? Saya perhatikan 6 kali 3 18 min 3 kuadrat 9. Hasilnya 9. Coba lihat dari gambar. Luas segitiga adalah alas kali setengah tinggi. Coba. Alasnya 3, tingginya 6. Jadi alas kali setengah tinggi. 3 kali setengah kali 6. Atau 3 kali 6 per 2 berapa? 9. Cocok kan? Halo. Jadi cocok kan? Jadi kalau bentuknya istimewa bisa kita tahu benar atau salah. Nah, nanti yang kita pelajari itu bukan yang istimewa. Bisa aja bentuknya yang aneh-aneh gitu. Ya. Tujuannya ke situ nantinya. Untuk apa Anda belajar ilmu ini? Kalau nggak ada gunanya. Jadi gunanya untuk mencari bentuk yang tidak istimewa. Mengapa saya pakai istimewa? Untuk mengetes kebenarannya, ya kan? Dari gambar kita sudah tahu kan, luasnya berapa? Alasnya 3, tinggi 6. Atau alas kali tinggi per 2, sama kan? 3 kali 6, 18 bagi 2, 9. Cocok kan? Ternyata luasnya adalah 9. Nah, sudah dapat M-nya, M itu dianggap luas, kemudian MY. Apa? Momen terhadap sumbu Y. Apa tadi? Momen terhadap sumbu Y apa? Yang gini ya. Momen terhadap sumbu Y ini titik berat, ini sumbu Y. Apa tuh? Luas apa tadi? Ya, berdekat di area. Cara mendatarnya apa? X. Maka di dalamnya kali X. Kita tulis sini ya. Sudah nangkap enggak? Ya. Momen terhadap sumbu Y adalah apa? Halo? Double integral di area kali jarak mendatar X. Kalau momen terhadap sumbu X terbalik. Double integral kurang kali Y. Kalau segitiga setengah Y. Kalau 4 segi panjang kali Y. Kalau segitiga kali setengah Y. Ya. Tuh. Tadi ini apa? Ini kali Y kali X tadi. Oh, ini MX ya. Momen tersumbu Y. Oh, ini kali X. Kalau kali Y itu untuk itu harus setengah Y itu ya. Jadi baru kita tulis ini X-nya berapa tadi? Halo, di atasnya tadi. X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 6 kurang 2X ya. Jangan salah. X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X ya. Halo? Ya, 2X. Enam kurang 2X. Terus ini D area ini ada X ya. Ada X kali D area ini Y DY. Ini X DX. Ini yang disebut DY kali DX adalah D area. Paham? Hingga ini hasilnya X dari 0 sampai 3. DX-nya XDX-nya bisa tarik. XDX-nya bisa keluar. Karena ini yang belakang ini kan punya Y. Selain dari Y adalah konstan. Berarti XDX dianggap XDX adalah konstan dikeluar XDX. Nah, di sini Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X ada DY. Nah, ini kerjakan yang belakang dulu. Karena apa? Karena agak batasnya tidak konstan. Ya, nak? Nah, jadi X dari 0 sampai 3 X dx kali integral dy. Pak, integral dy Y. Agak batas
0 sampai 6 kurang 2 X. X dari 0 sampai 3, X dx kali Y batas atas 6 kurang 2X dikurang Y batas bawah 0. Enak. Yang 0 hilang aja. Jadi tinggallah X dari 0 sampai 3, X. Nah ini kalikan nih. Enak. X dikali 6 kurang 2X dx. Enak gitu. Nah ini kita selesaikan. X dari 0 sampai 3, 6X ya, dikurang 2X kali X, 2X kuadrat dx. Halo, sampai sini jelas? Ini cari MJ-nya ya. Daripada kita gandeng itu banyak panjang nulisnya, jadi satu-satu cari ya. Ini tidak bisa dicoret ya. Kecuali kalau ada koefisiennya, angkanya bisa keluar, nanti sederhana sama aja. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Udah? Jadi udah ada asik apa? Saya nggak lihat tapi lihat dari jauh nampak. Oke, jadi berapa MY-nya? Momen dan sumbu Y adalah berapa? Nah, ini kita sanding lagi. Integral X dari 0 sampai 6, sampai berapa nih? Sampai 3 ya. Sampai 3. Tidak mungkin ya, yang paling depan tuh konstan harusnya. Tidak boleh ada variabel. Ya. Terus ini 6X kurang 2X kuadrat. 6X kurang 2X kuadrat dx. Ini sama dengan 6 dikali integral E pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1, E pangkat 1 tambah 1. Ya enggak? Dikurang 2 kali integral S pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1 1/3, X pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Ya enggak? Benar kan? Harga batasnya berapa? 0,3. Terus ini selesaikan 6 kali setengah 3 X kuadrat min 2/3 X pangkat 3. Harga batas 0,3. Masukkanlah 3 kali S kuadrat batas atas 3 pangkat 2 dikurang S kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Dikurangi 2/3 kali S pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang S pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Anda tahu yang 0 diabaikan. Enak. 0 kan hilang aja. Sehingga kita hitung berapa ini? Ini 3 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 dikurang 2/3 kali 3 pangkat 3. Benar nggak? Mengapa saya tidak selesai? Tahu nggak? 3 pangkat 3 bisa keluar. Jadi dalam penyelesaian matematik itu ada kalanya kita pandai-pandai memfaktorkannya. Apa? Ada mau izin apa? Oh ya udah. Terus sehingga ini berapa? Dikeluarkanlah 3 pangkat 3, tinggallah 1 dikurang 2/3. Nah, kan lebih cepat hitung gitu. Halo. Jadi hasilnya apa? 3 pangkat 3 dikali dengan 1 kurang 2/3 1/3. Nah, artinya ini apa? 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 1. Berapa? 3 pangkat 2 adalah, atau boleh 27 bagi 3. Sama juga. 9 ya. Ini momennya. Nah, rumusnya. Momen pada sumbu Y adalah luasnya M dikali XZ. Itu enggak? Coba lihat dari gambar. Momen pada sumbu Y itu adalah XZ. Pusat masanya, absis pusat masanya, atau titik beratnya XZ. Jadi momen dari sumbu Y adalah MY, sebenarnya luasnya M dikali XZ, ya, kali XZ. Nah, kalau itu berapa? Berapa XZ? So, berapa XZ? Maka
XZ sama dengan momen tersumbu Y dibagi luas. Luasnya itu M. Ya. Nah, momen tersumbu Y berapa? 9. M-nya berapa tadi luasnya? Halo. M-nya tadi sebelumnya. M-nya berapa? 9 juga ya. Luasnya ini M-nya 9. 9. 9 bagi 9 berapa? 1. Coba lihat gambar. Benar enggak? Benar enggak EZ ini? EZ ini adalah sepertiga dari alasnya ini. Saya mendatar ya. Tinggi. Jadi kalau lihat posisi alas itu sebagai tinggi, berarti tingginya 3, sepertiga kali 3, 1. Nah. Berarti EZ 1. Nanti yang ini tingginya 6, berarti sepertiga kali 6, 2. Pasti YZ-nya 2. Paham? Saya sengaja ambil contoh yang real. Sehingga Anda yakin. Tapi kalau saya asal buat aja, entah ya benar, entah ngarang-ngarang mungkin. Nah, itu maksud saya tuh, kita ambil yang real saja. Ya. Baik, sekarang YZ-nya. Pasti 2 dapatnya. Benar enggak? Kita uji lagi. Berarti kita harus cari momen terhadap sumbu X. Rumusnya apa? Double integral, ini D area. Ini kali apa sini? Ini dari gambar. Momen terhadap sumbu X itu dikali jarak vertikal ya. Kan Y. Ingat, ini segitiga, bukan persegi panjang. Maka harus ke setengah Y. Ya. Anda lihat nanti ya. Harus kali setengah Y. Sehingga terjadi apa? Sini kali setengah Y. Kalau 4 persegi panjang, kali Y saja. Kali Y. Tapi karenanya bentuknya segitiga atau lengkung ya. Bukan garis linear, tapi lengkung kayak parabol gitu. Maka kali setengah Y. Maka ini menjadi setengah Y ya. Ya, setengahnya boleh keluar. Terus X-nya berapa tadi? 0 sampai 3. Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Nah, Y. Nah, Y batas dalam, DY. X keluar, DX. Ini adalah D area. Ya. Ini sama dengan D area. Jadi ini setengah kali X dari 0 sampai ya. X dari 0 sampai 3. DX keluarkan. DX. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 6 kurang 2X. Y DY. Yang kita kerjakan yang paling dalam. Ya, yang kita kerjakan yang paling dalam. Ya. Sehingga jadinya apa nih? Setengah integral X dari 0 sampai 3 dx. Hati-hati ini agak batasnya tidak tertentu. Ada variabel 6 kurang 2x, ada 2x ya. Maka ini kita kerjakan integral Y pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1. Seper 2. Y pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Ya enggak? Integral Y pangkat 1 dy adalah seper 1 tambah 1. Y pangkat 1 tambah 1. Jadi setengah Y kuadrat agak batas 0 sampai 6 kurang 2X. Nah, setengah ini, halo, setengah ini boleh keluar enggak? Yang setengah ini boleh keluar enggak? Boleh kan? Berarti setengah kita keluarkan setengah kali setengah. Ya. Dikeluarkan setengah ya. Tinggallah X-nya dari 0 sampai 3 dx. Nah, tinggal Y kuadrat kita hitungnya. Y kuadrat batas atas adalah 6 kurang 2X pangkat 2 dikurang 0 kuadrat. Ya, nah? Maka ini hasilnya seperempat, panjang ya jalannya. Ya. X-nya dari 0 sampai 3, dx-nya tadi belakang. Ini menjadi 6 kurang 2x kurung pangkat 2 dx. Terserah, ini ada 2 jalan sini. Apakah mau dikuadratkan, apakah dibiarkan U pangkat 2 dx. U pangkat 2 dx jadi U pangkat 2 du. Halo.
Sampai situ, ya. Berapa momen tada sumbu X ini ya. Jadi saya salin ya, momen tada sumbu X adalah 1/4 ya, saya salin 1/4 integral X dari 0 sampai 3, terus ini adalah 6 dikurang 2X pangkat 2 dx ya. Nah, ini U pangkat N dx, harusnya U pangkat N du ya. U pangkat N du, kalau sama. Jadi sengaja. Jadi momen tersumbu X adalah 1/4 X dari 0 sampai 3. Di sini 6 kurang 2X pangkat 2. dx-nya kita ubah jadi du. D dari 6 kurang 2X. Coba tadi, berapakah turunan dari 6 kurang 2X? 6 turunannya 0, 2X turunnya min 2, betul nggak? Halo? 6 itu konstan, turunkan 0. Kalau 2X diturunkan apa? Min 2 enggak? Kurung kali dx. Hasilnya apa nih? Min 2 dx. Jadi terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 menjadi 1, maka di depannya dikali berapa? Dikali dengan min 2. Betul nggak? Min 2. Berarti mx, momen tersumbu x adalah min 1/8, gitu ya, min 1/8. Nah, terus dikali dengan, nah ini U pangkat N du. Apa rumusnya? 1/N plus 1 U pangkat N plus 1. Enak. N plus 1. Harga batas 0,3. Kayak gitu kan? Halo? Yang saya lingkari N-nya. Itu enggak? 6 kurang 2 ini U pangkat 2 du adalah integralnya 1/N plus 1 U pangkat N plus 1. Harga batas 0,3. Nah, selesaikan dulu nih. Berapa? Momen tada sumbu X adalah min 1/8 dari berapa nih? 1/3 dari 6 kurang 2X pangkat 3. Ya. Harga batas 0,3. 3 ini kalau dikalikan nih berapa? Momen tersumbu X adalah min 1/24 dari 3 ini kan? Ini udah dikalikan ini. 6 dikurang 2 kali 3 dikurung pangkat 3 dikurangi 6 dikurang 2 kali 0 kurung pangkat 3. Hasilnya apa nih? Hah? Min 1/24. Ini arti 6 kurang 6 nanti. Pangkat 3 dikurang 6 kurang 0 pangkat 3. Hasilnya min 1/24. Ini 0. 6 kurang 6, 0 ya. 6 kurang 0. 6 kurang 6, 0. 0 pangkat 3, 0. Min 6 kurang 0, 6. 6 pangkat 3, berapa? 6 kali 6, 36 kali 6, 196 ya? Hah? Apa ya? 6 pangkat 3. Ini kan 6 pangkat 3, berarti sini, oh ya biaya dulu ya. 6 pangkat 3, oke. Biaya. Gitu ya. Jadi momen dari sumbu X berapa? Momen dari sumbu X adalah min 1/24, min kali min plus ya. Min kali min plus, di 6 pangkat 3 itu adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6 per 24. Saya coret ya. Ini 6, 1, ini apa? 4. Bagi 2, bagi 2, 2, bagi 2, 3. Bagi 2, 2, 1, sorry. Bagi 2, 1. Nah, ini udah kacau. Tidak tertulis, tidak tertulis. Betul ya? Tidak tertulis deh.
Apa sering gini ya? Dari dulu. Ini saya harus pindahkan caranya cepat gitu. Saya buka. Ingatkan saya harus di itu ya. Apa sih namanya? Harus di share ulang. Stop share. Oh, share screen ya. Nggak apa-apa ya. Saya coba. Share screen. Jadi kita ambil ada namanya tampung. Nah, tampung ini ada saya siapkan dua. Kalau ada trouble, ternyata ya ini saya pindahkan. Ya, saya pindahin sini supaya tidak hilang. Ini tadi, oh yang itu harus dihapus ya. Mana tadi ini yang baru. Ini kan ini. Terus yang ini yang saya dulu. Jadi yang ini, oke, ini yang baru ya. Eh, kita harus hilangkan. Oke, jadi 6 pangkat 3 atau langsung ini aja. Itu M. Momen terhadap sumbu X adalah min kali min plus 6 pangkat 3 per 24. Sama dengan 216 ya. 6 pangkat 3, 216. Itu 16, salah. 6 kali 6 kali 6 per 24. Betul ya? Bagi berapa nih? Bagi 6. 1, ini bagi 6, 4. Ini bagi 2, 3. Dibagi 2, 2. Bagi 2 lagi 1, ini 3. Hasilnya 9. Oke? Nah, momen pada sumbu X adalah luas. M-nya luas ya. M-nya luas, mewakili luas. Kali, apa tadi? YZ ya. Ya nak? Pusat masanya vertikal YZ. Berapa YZ? Maka YZ adalah, ini salah, nanti agak salah pengertian. YZ. Maka YZ adalah momen dari sumbu X dibagi luas. Luas M ya. Nah, momen sumbu X 9. Tadi luasnya berapa tadi? 9 juga. Oh, ada salah ya. Sorry. Jadi ada salah nih. Jadi harusnya 2 kan? Berarti nggak boleh nggak. Maaf tadi. Berarti nggak bukan setengah Y ya. Terus saya hitungnya. Berarti yang di atas tadi mencari apa momen ini nggak boleh ini. Nggak boleh setengah Y kali Y jadi. Berarti ini kali Y deh. Ya, kali Y nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini jadi setengah. Jadi setengah. Oke. 9.
Jadi setengah, terus bukan setengah, ini setengah juga. Jadi kan setengah Y harusnya tetap Y juga ya, udahlah. Jangan salah. Dua. Ini adalah setengah. Benar ya? Setengah. Terus jadi ini setengah juga. Diubah semua ya. Ini jadi setengah. Jadi ini adalah setengah kali min setengah min seperempat. Nah, ini juga salah. 8-nya diganti dengan 4. Itu ya. Ini 12. Ini 12, ini juga 12. 12. Ya. 12. 12. Terus di sini juga sama. Bagi 12 ya. Jadi berapa nih? Bagi 12 ya. 6 kali 6 kali 6 per 12. Dicoret. Bagi 6, 1. Bagi 6, 2. Bagi 2, 1. Ini 3. 3 kali 6, 18. Ya enggak? 18. 18 bagi 9, 2. Cocok kan? Ya, titiknya berapa tadi? 2,1. 2,1. YZ 1,2 ya. Berarti pusat massa atau disebut juga titik berat. Titik berat adalah Z dan kurung XZ, YZ. Di Z, nah XZ-nya berapa tadi? Halo? Mana tadi? Belum cari ya? Sudah? Mana? 11. Oh ya ini. Ini XZ-nya. XZ-nya 1. XZ 1. YZ-nya baru dapat nih 2. Jadi 1,2. Kalau kita lihat gambar, benar nggak 1,2? Halo? Benar nggak? Ini titik beratnya di sini nih. 1,2. Betul. Jadi sengaja saya ambil contoh yang real, jadi bisa kita lihat kebenarannya. Ya. Jadi bukan kali setengah Y tadi ya, maaf, itu kali Y. Ya. Gimana yang terlambat, jadi nggak tahu lagi itu. Kuncinya adalah momen tada sumbu X. Jadi ada saya tulis di atas. Kok hilang? Ada saya tulis tadi ya. Momen tada sumbu X. Oh ini nih, bukan lagi. Oh ini. Momen tada sumbu Y dikali X. Apa? Karena kalau mendatar kan X. Ya, momen tada sumbu X. Kalau ini X, ini titik ini, jaraknya adalah Y ya. Maka dikali Y sini. Jadi momen tada sumbu X, MX adalah ini kali Y. Jadi beda ini. Ini kali X, ini kali Y. Ya, situ aja bedanya. Baik, sampai sini kan jam berapa? 10:10 ya? Betul ya? Kurang 9. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita dapat pusat massanya dari suatu segitiga. Ya. Paham ya? Kita tahu sepertiga pusat massa itu adalah sepertiga dari tinggi terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y juga sepertiga dari sumbu Y. Ya.
3. Oke. Ada garisnya sih. Ini bisa dikasih ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan di sini. Nah, ini masalah bidang datar. Sekarang saya tanya, setengah bola ya, dari alasnya, dasarnya, itu titik beratnya berada dari alas berapa? Ada di rumus ada biasanya itu. Berapa R? Jadi kalau kita gambarkan ini ya, 3 dimensi. Ini jari-jarinya di sini. Ini R ya. Ini digambarkan tingginya setinggi ini juga R. Oh, tengah bola. Jari-jarinya adalah R kan? Ini R. Ini min R, ini R. Benar. Eh, pusat bola tuh di sini misalnya. Saya tanya, ini namanya adalah YZ. Ya. YZ. Kalau ini Z ya. Nah, YZ-nya berapa? Ada yang tahu? Halo. 3/8 R. Ya, benar. Siapa yang tadi sebut? Yang sebut 3/8 jalan? Jago ya. Ya, betul. Jadi ini pastilah nanti YZ-nya adalah 3/8R. Nah, kita buktiin benar nggak? Jadi enaknya yang sudah kita tahu, kita buktikan dengan rumus. Tapi ini volume ya. Hati ini. Ini volume. Tapi volume setengah bola. Setengah bola ya. Oke. Benar nggak bahwa dari alasnya, ya, alasnya itu XOY atau bidang XY atau Z0 itu ke titik pusat atau titik beratnya, ya, pusat massa atau titik beratnya itu berjarak dari alasnya 38R. Benarkah? Harusnya ya. Nah, ini berarti momen terhadap apa nih? Alas, ya kan? Momen terhadap alas. Ya. Momen terhadap alas. Jadi momen terhadap THD ya. XY itu atau bidang XOY sama enggak? Z-nya 0. Ya. Ini Z0 lah sini.
Ini Z0 itu bidang alas. Itu adalah M momen terhadap alas. Nah, ini. Momen terhadap Z sama dengan 0. Itu ya. Usaha epsilon Z0 itu berarti XY. Itu adalah apa? Sama dengan double, ingat volume, ini kan volume ya. Volume itu adalah double integral. Benar. Ini setengah bola ya. Setengah bola kan. Setengah bola double integral dari Z D area. Benar. Ingat, ini melingkar. Berarti kita gunakan koordinat tabung. Koordinat tabung. Nah, tabung di mana D area adalah R, DR, D theta. Enak. Nah, kemudian D volume, enggak usah. Ya, sebetulnya pakai Z di area aja udah. Oke, jadi setengah ya. Ini adalah setengah. Mengapa? Karena setengah bola ya. Volume setengah bola. Oh, tunggu dulu. Ini sorry, ini bukan, ini M-nya. M-nya. M itu adalah menunjukkan luas atau volume atau panjang garis. Di sini M-nya kita adalah sini sebagai volume. M-nya. M-nya adalah sebagai volume. Jadi M-nya adalah setengah kali. Nah, bola itu apa? Bola itu tetanya bergerak dari theta dari 0 sampai 2 pi. Melingkar kan? 0 sampai 2 pi. 0 sampai 2 pi. Kemudian R-nya dari 0 sampai R besar. Ya enggak? Jarinya R besar. Z-nya. Nah, Z-nya dari persamaan bola. Persamaan bola ini apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Enak. Betul kan? Berarti Z kuadrat berapa? Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat atau dikurang dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Ya kan? Berarti Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang R kuadrat enggak? R kecil kuadrat. Kan S kuadrat Y kuadrat itu kan kuadrat tabung. Tabung ya. Lingkaran itu tabung jadinya. Lingkaran naik ke atas jadi tabung. Ya. Oke. Jadi sini Z kuadrat ini. Nah, berapa Z? Z adalah akar R kuadrat kurang R kuadrat. R kuadrat kurang R kuadratnya. Jadi M-nya adalah sama dengan volume. Volume apa? Setengah ya, setengah bola. Ya. Setengah bola ya. Setengah bola. Yaitu apa? Z-nya menjadi akar R kuadrat dikurang R kuadrat kali di area. Di sini apa? R, DR, D, theta. Ya, nah. Di mana R-nya sini DR, theta-nya D theta. Ya, nah. Paham enggak? Saya ambil yang contoh-contoh yang real dulu ya. Oke. Jam 10 ya. Ini dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Halo? Ini minggu yang ke-10, berarti pertemuan 19 dan 20 ya. Attendance. Alicia, Rahel, Saputra, pasti
Halo. Alicia? Ke toilet. Amanda, tidak bisa ya. Jadi apa namanya itu? Venus Access Connection Fail. Celine Felicia. Celine Felicia. Tidak ada. Biasanya di belakang jadi Debbie Leoni. Tidak bisa ada. Venus Access Connection Fail. Giosia Mako Bima. Nah panggilannya Giosia ya. Sorry, saya lebih ingat saya Bima. Gitu. Giosia. Kenapa Giosia? Sekali lagi. Venus Access Connection Fail. Grace Hartanto. Oke. Tinggal si siapa tadi? Alicia. Rahel. Saputra. Ya biasanya apa ya? Juga itu gak ya? Kantung nih. Saya tunggu dulu. Oke. Selanjutnya ini gimana menyelesaikannya? Halo? Anda pasti tahu kalau volume bola kan 4/3 PR pangkat 3. Ya nak? Kalau setengahnya, ya setengah kali 4/3, 2/3 kan. Pasti dapatnya 2/3 ini. Kita hitung nih. Betul enggak? Jadi sini M ini adalah volume setengah bola. Ya, volume setengah bola. Setengahnya. Volume setengah bola. Ya. Yaitu setengah kali sudah betul ya ini dari 0 berarti nggak perlu pakai setengah ya, nggak perlu lagi kan, karena kan batasnya tingginya apa nanti z-nya ini kan dari 0. Kalau bola itu dari bawah min kan, berarti jadi setengahnya nggak perlu ditulis, betul nggak? Setengahnya nggak perlu ditulis walaupun setengah bola ya kan, karena batasannya menentukan batasannya itu tetanya mendatar, kalau mendatar 0 sampai 2 pi, betul lingkarannya. Kemudian R-nya dari 0. Ya, jadi dari 0 sampai R, betul. Z-nya, Z-nya itu yang lengkung gitu kan. Saya cari dulu ya. Saya lihat dulu nanti apakah dia aslinya 4/3 atau 2/3. Ya. Enggak, yang 2 pi itu mendatar. Mendatar. Alas di Z0. Di Z0 ya. Alasnya jelas ya. Nah, dari 0R. Saya tidak tahu ini apa hasilnya 4/3. Saya lihat nanti kalau memang dia harus kali setengah baru setengah. Kita mau tes ya. Kita masukkan dulu. Jadi apa nih hasilnya? Ini adalah tetanya. Tetanya berapa? 0 sampai 2 pi d theta. Enak. Kemudian R-nya dari 0 sampai R. Ini apa? R dr. Sorry. Ada akarnya ya. Ada akarnya. Oh, ini triple ini cocoknya ya. Nah, kalau triple pas, Z-nya dari 0 sampai batasnya itu. Lengkung. Jadi harus tambah Z. Z. Nah. Tapi biasanya Z dikurang 0, Z ya. Benar. Z kurang 0 kan Z. Jadi sama juga sih. Jadi akar kurang 0. Ya akar juga. Ya. Berarti tetap. Jadi hasil ini adalah
Hasilnya ini akar R besar kuadrat kurang R kuadrat RDR. Tapi ini ada di mana R ini konstan ya. R besar konstan ya. Saya tanya Anda, ini bisa apa langsung dikerjakan atau harus ini konstan antara theta dan R tidak ada ikatan, betul nggak? Karena ada ikatan ini berarti harus bisa dikerjakan ini sendiri, betul nggak? Sendiri-sendiri itu dikalikan, ya, sehingga M-nya M ini adalah volume setengah bola ya, yaitu tadi apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Kemudian tadi ini apa? Nah, akar ini diubah menjadi pangkat setengah, boleh nggak? Akar ini kita ubah jadi R-nya dari 0, salah. R-nya R kecil ya, R-nya dari 0 sampai R besar itu angkanya. Akar itu adalah R kuadrat dikurang R kuadrat pangkat setengah. Di belakangnya RDR. Itu enggak? Dikerjakan yang paling dalam. Nah, RDR ini, anggap ini U. U pangkat N DU. Betul enggak gitu? RDR jadi DU. Nah, saya buat. Jadi, tetanya dari 0 sampai 2 pi D theta. Kemudian R jarinya dari 0 sampai R besar. Nah, ini adalah R kuadrat dikurang R kuadrat pangkat setengah. Sengaja nih. D dari R kuadrat dikurang R kuadrat. Berapa tuh? Halo. Berapa turunan ini? R kuadrat konstan ya. Kan jari R besar itu jarinya. Tanya 5 kuadrat. Ya. 5 kuadrat 25 kan. Berarti ini 0 dikurang. R kuadrat kurangkan 2R. Kurung kali DR. Ini enggak? 0. R kuadrat besar. R besar pangkat 2 adalah konstan 0. R kuadrat kecil diturunkan 2R kecil. Ya enggak? Dikali DR. Nah, ini hasilnya apa nih? Ini kalau kita kalikan nih, min 2 RDR. Adakah RDR? Halo, tanya. Adakah RDR? Ada. Berarti ini terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 jadi 1 dikali depannya berapa? Separ min 2. Enak. Separ min 2. Paham maksudnya? Di depannya. Nah, hasilnya ini adalah min setengah integral theta dari 0 sampai 2 pi. Oh, sorry. Karena ini dua-duanya konstan, maka ini bisa kita kerjakan langsung. Betul nggak? Halo? Paham nggak maksudnya? Ini saya katakan di sini. Jadi ini sama dengan seper min 2 ya. Karena ini adalah konstan, ya, konstan ini sendiri, betul nggak? Halo? Nah, kita hitung berapa. Jadi ini min setengah, integral d theta, agak batas 0 sampai 2 pi. Terus ini U pangkat setengah DU. Rumusnya apa? Seper N, N-nya setengah ya. N-nya setengah. Seper N plus 1, U-nya R kuadrat kurang R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat, pangkat N plus 1, agak batas 0 R besar. Betul nggak? Jadi hasilnya min setengah kali theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Ini hasilnya 1 tambah setengah, 1 setengah. 1 setengah
1 bagi bulatkan 3/2. Ya nak? 1 bagi 3/2 dibalik 2/3. Betul nak? 2/3 ya. 2/3 kali R pangkat 2 kurang R kuadrat pangkat 1/2. Harga batas 0 R besar. Kan gitu ya? Halo? Kemudian 2 ini setengah sama 2 ini boleh coret nggak? Boleh ya? Sama aja, seperti enggak usah. 2-nya coret di sini aja kan? Itu enggak? 2-nya coret di sini aja. Betul kan? 2pi kurang kan 2pi kali min setengah min pi. Min pi siang bolong. Kali berapa nih? 2/3 dari apa? Ini pangkat 1/2 itu sama enggak dengan apa? 2/3-nya kali ini depan aja ya. Ini kali 2/3 begitu ya. 2/3. Nah, ini adalah R kuadrat dikurang R kuadrat pangkat 1. Pangkat tengahnya akar enggak? R kuadrat dikurang R kuadrat. Gitu ya. Harga batas 0 R. Sudah jelas? Nah, baru ini dikalikan, hasilnya apa? Sehingga M itu adalah volume setengah bola tadi, adalah tadi min pi kali 23 min 2/3 pi, ya. 2/3 pi. Kemudian baru masuk ini yang diganti ini. Masukkan R kecilnya diganti R besar. Jadi apa? R kecilnya diganti. Ini apa sih? Halo? R kuadrat dikurang R kuadrat kecil diganti R ya. R kuadrat pangkat di akar R kuadrat kurang R kuadrat. Tenang gitu kan? Dikurangi apa? R kuadrat kurang 0 kuadrat, harga batasnya akar dari R kuadrat kurang 0 kuadrat. Gitu ya? Benar enggak? R kuadrat besar dikurang R kuadrat besar, akar R kuadrat besar. Yang lagi R kuadrat besar kurang 0 kuadrat, akar R kuadrat besar kurang 0 kuadrat. Hingga hasilnya M itu adalah volume setengah bola min 2/3 pi. Ini berapa? Ini 0. Ini 0 ya. Berarti ini menjadi 0 dikurang R kuadrat akar R kuadrat. Gitu enggak? Jadi M adalah min 2/3 pi. 0 hilang. Tinggal sini min R kuadrat kali R. Gitu enggak? Akar R kuadrat kan R. Jadi hasilnya adalah min kali min plus. Hasilnya 2/3 pi R pangkat 3. Benar ya? Berarti setengah enggak belum. Benar. Karena Z-nya itu dari 0 harusnya sampai Z. Ya enggak? Paham deh? Kalau pakai triple jelas tuh. Z-nya dari batasnya 0 sampai Z. Ya. Berarti ini adalah volume setengah volume bola. Jelas? Ini adalah setengah volume bola, ya. Ini. Sampai sini jelas? Sorry. 10 udah lewat 5 menit. Oke, ini kita istirahat dulu ya. Harus sampai sini aja. Kalau serius. Jadi ini absen tadi siapa? Alicia, Rachel. Toiletnya kok lama banget. Udah balik. Paling. Ya. Oke, kita istirahat dulu. Stop recording. Stop.